Shalom, pada pagi hari ini kita kembali datang dengan ucapan syukur kita, biar Roh Kudus senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kita akan mulai awal pagi ini dengan kita berdoa, mengucap syukur, dan kita akan menyembah Tuhan, biar Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita akan mulai berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima kasih Bapa, kalau pada saat ini, pagi hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan, untuk kami menyembah, untuk kami bersyukur kepadamu. Biar Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kami. Jangan ambil Tuhan Roh-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa peka akan suara-Mu, sehingga hidup setiap langkah kami, Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami akan menyembah, kami ingin memuji dan mempermuliakan nama Engkau Bapa. Haleluya. Kami bersyukur. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Haleluya Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Bersyukur Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat
Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Penolong yang selalu Kami bersyukur. setia. Haleluya ya Tuhan. Memenuhi keperluanku. Amin, amin Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari saudara kita katakan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Amin Tuhan, Engkaulah penolong kami. Memenuhi keperluanku. Amin Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita katakan pelan-pelan. Dapat ku tangguh. Kita imani bahwa Tuhanlah penolong kita. Dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin Tuhan, terima kasih. Di dalam Dia yang memberi
kami bersyukur anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Ini hatiku Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku Inilah hati kami Tuhan. Ajar kepada kami tetap selalu mengasihi. Karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. ingin menanti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku Tuhan, kami mau berikan buat Engkau. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu. Ya Tuhan, hati kami ingin mengasihi Engkau. Hatiku Selamanya Tuhan, kami ingin mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Hatiku ingin mengenal-Mu, kami ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Sekali lagi, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya hati-Mu Tuhan boleh bersama dengan kami, boleh mengerti Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yang tahu isi hati kami. Kami perlu campur tangan-Mu Tuhan, supaya hati kami
terus dapat mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Bapa, kami mengucap syukur jika pada malam hari ini kami dapat berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Yonatan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Yonatan di dalam pelayanannya, di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan campur tangan sehingga setiap firman yang disampaikannya dapat menjadi rema di setiap pribadi lepas pribadi, dapat menjadi kekuatan di setiap langkah kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami, sehingga kami dapat terus gandul Engkau Tuhan. Kami dapat terus percaya kepadamu, percayakan kekuatan yang daripadamu, percaya akan kesetiaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan memberkati Bapak Yonatan dan keluarganya. Jadikanlah keluarga mereka indah, penuh sukacita, damai sejahtera, senantiasa melingkupinya, senantiasa menyertainya. Dan Tuhan memberkati setiap pelayanannya, dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan. Tuhan memberkatinya, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan dapat berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau tahu Tuhan isi hati kami. Dan kami serahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Haleluya, amin. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat buat gereja kami, GBS Kepuntong Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya di lingkungan, supaya gereja menjadi berkat, supaya menjadi saksi, supaya menjadi garam, dan supaya menjadi terang di dalam lingkungan gereja ini Tuhan. Tuhan juga jagai, Tuhan lindungi Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan sidang jemaat-Mu yang di Adik Kepuntong Tuhan. Tuhan berikan ketaatan, Tuhan menjadi kesetiaan Tuhan, supaya kami tekun di dalam Engkau Tuhan. Karena berkat, semua berkat hanya daripada Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan Tuhan lingkungan gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Segala kesyukurannya bagi-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini atas semua yang telah kami lakukan pada hari ini ya Tuhan. Semua kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, terutama kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kami semua boleh melakukan ucapan syukur pada pagi hari ini Tuhan, melalui doa syafaat kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semua yang ada di tempat ini juga Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Tivara Production yang di tempat ini yang sudah mulai produksinya Tuhan. Ya, supaya dipakai Tuhan lebih lagi di dunia maya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan juga campur tangan di dalam setiap penyiaran dalam Tivara Production ini bisa menjangkau semua ya Tuhan, sehingga mereka semua bisa mengerti apa firman Tuhan yang akan dibawakan kepada Tuhan. Mereka semua bisa mengenal, mengerti. Menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk ini semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga mengurapi dalam pengabaran Injil dan kesaksian melalui radio dan channel YouTube yang bisa disiarkan dalam pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kita Tuhan juga campur tangan semuanya. Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati, menguduskan para petugas-petugas karyawan di Tivara Production ini Tuhan, sehingga mereka semua boleh bekerja dengan hati mereka Tuhan, bukan karena gagah mereka, tapi karena dia ingin melayani Engkau dengan tulus Tuhan, sehingga mereka boleh dipakai untuk kepintaran mereka di dalam Tivara Production ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas semua ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus yang memberkati. Haleluya, amin. Bapa yang di dalam surga, kembali kami menghadap di hadapan hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami berdoa bagi pimpinan bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Mahrud Amin,
juga para menteri yang membantu tugas-tugas presiden, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, untuk mereka boleh saling menghargai, saling menghormati, untuk mereka mendukung program-program yang ditetapkan oleh Bapak Presiden ya Bapak di surga, sehingga para menteri boleh melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab ya Bapak di surga, dalam takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan juga Panglima TNI Bapak Andika Prakasa, juga Bapak Kapolri Listio Sigit, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Badan Intelijen Negara juga Badan Densus 88 kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dalam mereka mengamankan bangsa dan negara Indonesia Tuhan, dimanapun mereka bertugas Tuhan. Kiranya perlindungan Allah, pernyataan Allah ada dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam mengamankan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan masyarakat Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, supaya masyarakat Indonesia ini boleh menghormati pimpinan yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau angkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak di surga. Berikan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia roh yang takut akan Engkau Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan bagi Kota Solo. Kami serahkan Bapak Gibran dan wakilnya Bapak Teguh, juga jajaran Pemkat yang ada di Kota Solo. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dalam program-program pembangunan di Kota Solo, pembangunan infrastruktur, pembangunan tempat pariwisata dan lain-lainnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, supaya Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajarannya bekerja Tuhan dengan penuh tanggung jawab, dengan perlindungan penyertaan Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Bagi masyarakat Kota Solo Tuhan, kami serahkan masyarakat Kota Solo ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah damai sejahtera, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai masyarakat Kota Solo ya Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Juga jajaran TNI Polri yang ada di Kota Solo pun kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Kota Solo tetap menjaga protokol kesehatan Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan bagi masyarakat Kota Solo. Terima kasih Bapa. Segala doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hamba-Mu, rapi hamba-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita sudah sering mendengar tentang permohonan-permohonan doa Bapak Ibu. Permohonan doa yang berkualitas itu yang seperti apa? Kita akan belajar pada saat pagi hari ini ya. Kita akan buka terlebih dahulu di dalam firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata kepada kita, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Tetapi sesungguhnya pasti kita semua sudah pernah meminta, ya Bapak Ibu, meminta di dalam doa. Ketika pada pagi hari ini kita sudah mengadakan doa syafaat, banyak permohonan doa, permintaan doa. Demikian juga secara pribadi, ya, secara pribadi kita selalu meminta, ya, khususnya pada pagi hari. Kalau pada malam hari biasanya kita berdoa mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan.
Tetapi pada pagi hari, ya, kita meminta. Dan apa yang kita minta? Kita seringkali kan mengimani, ya, seperti apa yang selalu dijanjikan oleh Tuhan. Ya, seperti kata firman Tuhan yang mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ya. Mintalah apa saja. Wah, enak sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mintalah apa saja, akan diberikan kepadamu. Segala permintaan, ya, Tuhan janjikan akan diberikan kepada kita. Banyak sekali. Mungkin perlu kita lihat ayat-ayatnya, ya. Di dalam kitab Matius 7 ayat 7 misalkan, firman Tuhan berkata demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, kita sudah sering mendengar ayat ini. Saya juga akan tunjukkan lagi di ayat yang lain. Dan ya, di dalam Matius 21 ayat yang ke-22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh iman kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, kemudian di dalam kitab Markus pasal 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan mungkin masih banyak lagi, ya, banyak lagi tentang permintaan ini. Dan yang terakhir mungkin saya bisa tunjukkan, ya, satu ayat lagi di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Enak sekali didengar Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dan setiap pagi hari bangun tidur, ya, kita ambil waktu, kita berlutut, kita berdoa, dan kita meminta. Ya. Apa kira-kira? Ya. Kalau Tuhan sendiri tadi mengatakan bahwa sampai saat ini kamu belum meminta di dalam namaku. Ya. Terus kita, apa yang kita minta? Ya, yang sering kita minta pasti, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu meminta, berkatilah kami sepanjang hari ini, ya. Lindungilah kami. Kalau sedang sakit, Tuhan sembuhkanlah aku dari sakitku. Ya. Kalau usaha kita sedang bangkrut, Tuhan pulihkan pekerjaanku, usahaku. Ya. Kalau kita sedang dikejar-kejar oleh debt collector, kita minta kepada Tuhan, Tuhan berkatilah aku, ya, dengan berlimpah-limpah supaya aku dapat membayar hutang-hutangku. Dan masih banyak lagi, ya, bahkan karena firman Tuhan sendiri mengatakan, mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu. Terus kita meminta sesuatu yang berbeda. Tuhan berkati aku dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan berkati aku, ya, aku ingin memiliki mobil, ya. Aku ingin memiliki rumah yang mewah. Aku ingin memiliki kedudukan yang luar biasa, yang baik, Tuhan. Itu yang sering kali menjadi permintaan, permohonan doa kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Kira-kira doa yang seperti ini benar atau tidak? Permohonan doa yang seperti ini benar atau tidak? Tapi faktanya tidak bisa dipungkiri. Kita selalu meminta hal-hal yang demikian. Kita selalu berdoa memohon kepada Tuhan berkat-berkat yang seperti itu yang kita minta. Dan tanpa kita sadari bahwa permohonan doa kita ini seringkali justru menyesatkan kita, Bapak Ibu. Ya. Doa kita seringkali justru menyesatkan kita. Seandainya itu dikabulkan oleh Tuhan,
ya, permintaan-permintaan seperti itu, ya, mungkin bisa jadi kita lupa dengan Tuhan. Dan bahkan bisa jadi Tuhan kita jadikan sebagai pembantu kita, ya, yang kita setiap saat, setiap waktu meminta kepada Tuhan dan harus dipenuhi karena Tuhan sendiri yang berjanji kepada kita. Kita merasa lebih berkuasa daripada Tuhan sendiri. Karena seolah-olah salah sendiri Tuhan. Engkau sudah berjanji demikian. Ya, berjanji akan mengabulkan doa-doaku. Memang, ya, karena Tuhan ingin kita supaya juga bersuka cita. Tetapi ingat, ya, yang ayat terakhir yang saya bacakan tadi, ya, dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, kadang-kadang kita tidak teliti di dalam memahami akan firman Tuhan, sehingga kita meminta, ya, dengan segala hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Justru kita ngawur, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, masalah yang kita hadapi pasti banyak, tidak sedikit, ya, dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Dan Tuhan sendiri memang berjanji, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Ya. Tuhan tidak salah, memang Tuhan akan menolong kita. Ya. Tetapi masalah yang terbesar di dalam diri kita seringkali justru tidak tahu. Ya. Masalah apa itu, Bapak Ibu? Ya. Masalahnya, tanpa kita sadari, melalui permohonan-permohonan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, itu justru memarkirkan hidup kita ini di dunia ini. Ya. Karena sadar atau tidak kita sadari bahwa sesungguhnya kita ingin hidup nyaman di dunia ini. Buktinya apa? Kita bisa melihat dari permohonan doa kita. Ketika kita meminta berkat, ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya kita nyaman. Ya, kita diberkati, ya, dengan berlimpah, kita tidak kekurangan, kan nyaman, enak. Ya. Kita dalam kondisi baik-baik saja, ya, semuanya aman, ya, enak sekali. Sehingga kita bisa menikmati hidup di dunia ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita perlu ketahui, kita hidup di dunia ini tidak lama. Firman Tuhan sendiri mengatakan umur manusia itu 70 tahun, mungkin sampai 80 tahun. Ya. Dan selebihnya dari itu adalah satu penderitaan. Ya. Jadi tidak lama hidup kita di dunia ini. Dan segala sesuatu yang kita minta di dalam doa tadi, yang sering kali kita minta kepada Tuhan, ya, seandainya itu Tuhan berkati kita semuanya dengan permintaan kita. Tadi sudah saya sampaikan, itu justru kadang-kadang membuat kita itu jauh dari Tuhan, ya, membuat kita itu menjadikan Tuhan sebagai pembantu, ya, dan terlebih lagi membuat kita, ya, lupa bahwa kewargaan kita, Bapak Ibu, itu kan di kerajaan surga. Bagaimana mungkin, ya, kalau kita sudah nyaman di dunia ini, ya, kita lupa kewargaan kita. Kalau kewargaan kita adalah kewargaan surga, rumah kita di surga. Dunia ini bukan rumah kita, Bapak Ibu. Rumah kita itu di surga. Dan permohonan doa yang selama ini kita minta kepada Tuhan hanya berkat-berkat melulu. Mengapa kita tidak melihat ancaman yang cukup mengerikan sekali? Ya.
ketika satu kali Tuhan panggil kita, kita berhadapan dengan Tuhan di tahta pengadilan Allah. Sungguh Bapak Ibu, kita dibuat terkejut. Ya. Saya sangat takut ketika saya mendengar firman Tuhan yang mengatakan, "Nyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu." Bayangkan Bapak Ibu, sampai-sampai Tuhan tidak mengenal kita. Ya. Bahkan kita dikatakan pembuat kejahatan. Firman Tuhan berkata bahwa pada akhir zaman nanti, ya, banyak orang akan berseru, "Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Aku mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu." Jujur saja Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, siapa mereka? Apakah kita sudah merenungkan akan hal ini? Siapa mereka yang mengusir setan demi nama Tuhan, yang mengadakan mukjizat, yang bernubuat? Bukankah itu adalah hamba-hamba Tuhan? Ya, hamba-hamba Tuhan yang merasa sebagai hamba Tuhan. Ya. Tapi mereka kaget, mereka semua terkejut Bapak Ibu. Terkejut sekali. Ya, mengapa? Karena ternyata mereka ditolak oleh Allah. Mereka ditolak oleh Allah. Karena mereka tidak melakukan kehendak Allah. Ya. Karena mereka sudah nyaman di dunia ini. Ya. Mereka menjadi orang-orang yang terkenal, orang-orang yang top. Ya. Mungkin seperti kita pada pagi hari ini, ya, sebagai pendoa-pendoa syafaat, kita mungkin sudah bangga menjadi pendoa syafaat. Tetapi sadarlah, ya, sadarlah. Mari kita semua memohon kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang takut akan Engkau Tuhan. Ya. Karena kita sudah merasa hidup kita benar. Mungkin benar di pandangan manusia. Tetapi hati-hati Bapak Ibu. Ya. Banyak sekali, ya, saya percaya banyak sekali yang menyesal. Ya. Di kemudian hari nanti, di tahta pengadilan Allah, kita semua dibongkar, ya, apa yang ada di dalam hati kita yang sesungguhnya. Ya. Mungkin ada kesombongan, keegoisan, kerakusan, ya, yang saat kita ada di dunia ini semuanya itu tertutup, tersembunyi, tidak ada yang tahu Bapak Ibu, tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu. Ya, kenapa? Karena kita berdoanya, memohonnya selalu kepengen nyaman di dunia ini. Kalau Bapak Ibu sekalian berdoa, ya, meminta Tuhan, ya, sucikan, kuduskan hidupku supaya hidupku berkenan di hadapan-Mu. Kayaknya itu susah dan jarang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita berkenan, tidak bercacat dan tidak bercela. Ya. Kalau kita berdoa seperti itu, ya, kita mikir dulu. Kan Tuhan ingin mengabulkan doa kita. Kalau itu dikabulkan oleh Tuhan, kita dituntun, kita dipimpin oleh Tuhan untuk hidup kudus dan tak bercela. Ya. Burung memiliki sarang, ya. Tetapi apa?
anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan? Ketika Tuhan mengabulkan doa kita untuk hidup kudus, tak bercela, hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu membuat diri kita akan diperhadapkan kepada banyak sekali persoalan hidup. Karena Tuhan ingin menyucikan kita, Tuhan ingin mengkuduskan kita seperti emas yang dibakar, supaya benar-benar muncul kemurnian di dalam hati kita. Seperti permata yang harus digosok berkali-kali, menyakitkan. Tetapi sedikit yang memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan tolong untuk kita bisa hidup kudus tak bercela. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apakah hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah benar-benar kita sudah bersih? Sampai saat ini saya begitu takut, dan saya berusaha terus memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kemampuan, supaya Tuhan memberikan tuntunannya, sehingga ketika saya menghadapi persoalan-persoalan hidup yang tidak ringan, karena pasti kita akan diperhadapkan dengan masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang berat, untuk memurnikan diri kita. Manusia batiniah ini, Bapak Ibu, ini benar-benar perlu diperbaharui, perlu diubahkan, supaya benar-benar kita dapat menjadi sempurna, seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Hidup kita supaya bisa berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kita bisa kudus, karena Allah kita kudus. Tetapi apa yang terjadi? Permohonan doa kita itu justru menyeret kita, memarkirkan kita di dunia ini, karena kita salah di dalam berdoa. Salah. Dan ketidakberanian kita untuk meminta kepada Tuhan supaya kita hidup kudus dan tak bercela. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita mulai mengubah konsep doa kita di dalam meminta kepada Tuhan. Jangan meminta segala sesuatu yang membuat kita nyaman di dunia ini, karena memang dunia ini bukan rumah kita. Tetapi marilah kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun kita untuk kita dapat hidup kudus tak bercela, hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan memanggil kita, kita didapati hidup berkenan di hadapannya. Dan Tuhan mengatakan, marilah, masuklah anakku bersama-sama dengan aku dalam pesta perkawinan anak domba. Betapa kita sangat bersukacita pada waktu itu. Jangan seperti yang kita dengar di dalam firman Tuhan. Di sana terdengar ratap tangis dan kertak gigi. Artinya apa? Artinya itu sebuah kekecewaan yang luar biasa, kecewa sekali, tetapi sudah tidak bisa diselamatkan. Mereka kecewa. Mengapa ketika aku di dunia hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah? Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia,
Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami memohon berkat yang dari Engkau. Berkat berupa tuntunan dan pimpinan, supaya kami semua Engkau tuntun dan Engkau pimpin untuk kami dapat hidup kudus, tak bercela, hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami dapat menjadi sempurna seperti Engkau ya Bapa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Meskipun tantangan bagi kami berat Tuhan, tetapi kami akan terus berjuang supaya kami dapat hidup kudus dan tak bercela ya Bapa di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semua, dan supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan dan ditinggikan melalui kehidupan hamba-Mu selama hamba-Mu ada di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan baru saja kita dengar. Dan jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menghubungi nomor di bawah ini, dan kami akan mendukung di dalam doa. Dan kami percaya apa yang sedang Bapak Ibu dan Saudara alami itu memang Tuhan izinkan untuk mendewasakan iman Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Amin.